Saudara, kamu pernah atau sedang bingung untuk melanjutkan penulisan karena kamu merasa kekurangan bahan. Apalagi kalau yang diminta itu adalah jurnal-jurnal atau sumbernya gitu ya, rujukannya jurnal-jurnal terbaru, katakanlah 10 tahun terakhir. Nah, jangan bingung. Zaman sekarang itu ada banyak cara, ya, ada banyak cara untuk kemudian mendapatkan sumber-sumber. Nah, sekarang saya mau coba bantu kamu ya. Saya akan bantu kamu untuk bisa mendapatkannya. Oke. Pertama, kamu bisa melakukannya dengan misalnya ini yang paling umum ya, Google Scholar. Nah, ini ke Google Scholar, kamu klik ini aja, scholar.google.com. Kelihatan ya, ini. Kamu klik ini, sudah. Ketika kamu sudah masuk ke sini langsung. Misalnya contoh apa? Misalnya membangun kesadaran anti korupsi. Contoh ya. Udah kamu tulis topiknya atau temanya membangun kesadaran anti korupsi, lalu kamu enter saja. Nah, ini banyak ini anti korupsi. Ini ada yang membangun kesadaran anti korupsi. Nah, kalau sudah dapat ini, langsung kamu ini apa namanya bisa langsung dibuka, gitu ya. Bisa langsung dibuka kayak gini, bisa langsung dibuka. Ada yang bisa nyanyi langsung dibuka ini. Ini udah dapat satu, ya, dapat satu. Misalnya yang lain lagi ini membangun kesadaran publik anti korupsi. Tinggal klik aja. Memerangi korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Contoh ya, kita buka. Oke, dia butuh waktu sebentar. Nah, ini sudah ada, ya, sudah ada. Ini. Lalu kemudian kalau kamu mau download, tinggal klik ini PDF-nya. Klik PDF-nya, ya, klik PDF-nya. Ini banyak ya, ini ke bawah membangun anti korupsi pada jenjang perguruan tinggi. Dia udah banyak ya, banyak seperti itu. Nah, kalau kamu mau buat daftar pustakanya, mau disitasi, nah, kamu klik sini site, ya. Nah, ini model apa yang diminta? MLA atau APA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan juga mungkin yang lain-lainnya. Tinggal kamu blok aja. Misalnya dia minta, misalnya dosen memintanya model APA, ya, kamu blok aja, copy, copy paste sudah jadi kan? Jadi tidak susah. Itu cara site-nya. Hampir sama semua ini bawah sini juga ya. Misalnya kita mau eh, ambil ini, klik ini site. Nah, udah modelnya. Oke, itu satu cara ya. Jadi caranya adalah buka Google Scholar ini ya. Google Scholar. Nah, kalau kamu misalnya mau batasi waktu begitu ya, ini ada waktunya. Custom ranks. Tahun berapa sampai tahun berapa ya. Contoh ya, saya buat 10 tahun misalnya. 2000 katakanlah 2014 lah ya. 2014 sampai 2024. Nah, nanti jurnal terbitan di sepanjang tahun 2014 sampai 2024 itu saja yang terlihat. Kita search ya, klik ini search. Oke. Nah, ini jurnal-jurnal yang sudah terbit tentang membangun kesadaran anti korupsi. Ya, seperti itu. Kamu tinggal lakukan ini. Atau misalnya kamu tema yang lain misalnya ya, pengelolaan keuangan gereja. Nah, contoh ya, pengelolaan keuangan gereja. Tahunnya sama, misalnya 2014 2024. Udah dapat itu, lalu klik enter. Nah, ini udah banyak nih strategi manajemen keuangan gereja. Nah, nanti kamu tinggal buka ini, klik aja 2 kali. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada ini. Ini PDF-nya ya. Kalau mau download, klik di sini di PDF-nya. Jadi tidak susah sebenarnya untuk mencari atau mendapatkan apa namanya jurnal-jurnal. Misalnya ini keterbukaan budaya lokal dalam akuntabilitas keuangan gereja Kristen. Ada ini, tinggal diklik aja ya, diklik kayak gini. Saya udah klik, nah ya dia buka langsung. Nah, oke ya. Kalau mau download, tinggal ini, PDF-nya diklik seperti itu. Nah, cara untuk mensitasinya sama. Klik yang ada site ini ya, site. Nah, nanti kelihatan model apa, stylenya apa yang dipakai, Vancouver kah, Harvard kah, Chicago kah, EPA kah, atau apa model apa. Silakan. Nah, begitu ya. Itu cara yang pertama, menggunakan Google Scholar. Lalu ada cara yang lain adalah masuk ke Elsevier. Nah, ini ya, Elsevier. Elsevier.com. Ini semuanya gratis ya, tidak perlu beli jurnal, tidak perlu beli buku. Ini langsung masuk sini semua kita dapat gratis. Lalu kemudian klik ini,
Find a journal article. Ini ya. Find a journal article. Nah, contoh misalnya, kita mau cari. Nah, kita mau lihat ya, apakah ada dalam bahasa Indonesia enggak ya? Coba kita lihat ya. Di Elsevier, apakah ada dalam versi bahasa Indonesia? Dia kenali nggak bahasa Indonesia? Misalnya, membangun kesadaran anti korupsi. Contoh ya, ini contoh. Kita enter, sudah ditulis, enter. Apakah dia bisa kenali bahasa Indonesia? Tidak ada. Karena yang dia tahunya bahasa Inggris. Misalnya contoh corruption. Kok salah? Corruption. Nah, kita mau lihat mana saja. Anti corruption policy atau anti korupsi campaign. Nah, contoh ya, anti korupsi policy. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ini. Anti tax evasion, anti corruption and public good provision. Nah, ini ada political tea hot potato. Nah, udah ada ini. Anti corruption policy making. Nah, ini ada ininya, ada PDF-nya malah ini ya, disediakan langsung. Coba kita klik ya PDF-nya. PDF-nya dalam hitungan ya detik udah terbuka nih ya. Udah ada. Ini di Journal of Economic Behavior and Organization. Udah ada ini. Ini ditulis di Finlandia oleh dari Finlandia yang menulis. Tidak susah kan untuk mendapatkannya? Menurut saya ya, mudah sekali untuk mendapatkan sumber-sumber ya. Misalnya ini ya, enhancing smart healthcare, nah itu segala macamnya. Ini tinggal klik aja view PDF ya, the view PDF seperti itu. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan. Ini yang kedua ya, Elsevier ya. Tadi yang pertama melalui Google Scholar, yang kedua melalui Elsevier. Lalu yang ketiga melalui ini. Nah, Publish or Perish. Publish or Perish. Nah, ini bisa di-download ya. Di-download dari Google lalu kemudian diinstal eh, di komputer, laptop atau komputer. Lalu caranya adalah kita klik sini ya, diklik sudah. Lalu kemudian kita pilih di mana. Misalnya Google Scholar ya, Google Scholar. Lalu kita cari title words-nya aja, judulnya. Misalnya tadi itu anti korupsi, nah, anti korupsi. Kalau ya apa namanya? Kalau kita ke Google apa namanya? Google Scholar ada anti korupsi, bisa di ini karena ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Misalnya 2014 sampai 2024. Nah, kita lihat ya. Nah, ini langsung cari nih di Google Scholar. Banyak seperti yang tadi itu, mirip. Ini yang Google Scholar punya. Jadi Google Scholar yang tadi, yang di sini, nah ini Google Scholar tadi, bisa juga dibuka melalui ini, Publish or Perish. Ya. Atau contoh yang lain misalnya saya akan buka melalui Crossref. Nah, ini Crossref ya. Crossref. Sama misalnya ya. Atau judul lain ya, pengelolaan keuangan gereja. Nah, tahunnya 2014 sampai 2024. Ya, contohnya ya. Kita cari. Nah, dia lagi proses di Crossref. Nah, apakah ada? Nah, ada Crossref, ada bahasa Indonesia juga. Ya, karena memang Crossref itu dari semua bahasa ada di seluruh dunia. Pasti ada di situ. Tapi kalau di Scopus, jangan cari yang jurnal bahasa Indonesia. Pasti tidak ada. Karena dia hanya mengenali 5 bahasa internasional. Ya, hanya 5 bahasa internasional. Dalam penulisan bahasa itu, dia kenali. Tapi di luar itu, dia tidak bisa mengenali. Ya, tidak ada lah. Ya, karena memang tidak bisa didaftarkan di Scopus ya. Q1, Q2, Q3 itu nggak ada yang dalam bahasa Indonesia. Semuanya pasti bahas dalam bahasa internasional. Nah, ini perhatikan ini cukup banyak ini ya tentang pengelolaan keuangan gereja. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan kesulitan mencari jurnal, kesulitan mencari bahan, menurut saya sih tidak. Ya, ada cara yang sudah disediakan dengan perkembangan teknologi saat ini. Sangat mudah. Yang penting adalah ada keinginan saja. Ada keinginan baik untuk kemudian mencari sumber, ya, mencari bahan-bahan melalui melalui ini, bisa melalui Publish or Perish tadi ya. Ada 3 saya sampaikan ya. Lalu bisa melalui Elsevier, lalu juga bisa melalui Google Scholar.
tiga ini aja ya, tiga portal ini aja sudah sangat lebih dari cukup ya. Ini contoh ya dari melalui Crossref banyak sekali. Jadi kita nggak pernah kekurangan ya, nggak pernah kekurangan bahan kalau kita mau menulis begitu ya. Tinggal dilaksanakannya saja. Oke, jadi sekali lagi eh, sangat mudah untuk mencari apa ya sumber-sumber begitu ya sebagai rujukan, sebagai referensi dalam membuat sebuah tulisan. Selamat mencoba.